satu upaya kita untuk mengatasi penderitaan di hati kita ketika menghadapi suatu musibah. Apakah itu kebakaran rumah, apa itu sawahnya dimakan kelowor, atau juga dagangannya bangkrut, atau juga mobilnya tabrakan dan sebagainya yang disebut dengan musibah, bencana. Coba bandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu berapa, kemudian musibah yang kamu alami berapa. Pasti jawabannya pasti, bukan mungkin tapi pasti ya, kita masih banyak keuntungan. Ini artinya bahwa kita tentu akan sedih, alami secara wajar, secara psikologis. Memang semua orang menghadapi musibah tentu ada kesedihan, ya gitu kan. Tetapi hendaknya jangan dibiarkan kesedihan itu berlarut-larut. Sebab kalau berlarut-larut tentu yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Kesedihan yang berkepanjangan itu juga merupakan masalah yang sangat rawan sekali bagi kesehatan kita. Bisa patah semangat, bisa putus asa, bisa gantung diri, bisa potong kompas, ya kan gitu. Bisa, orang kalau sudah terlalu menderita, istilahnya di Cirebon mah tingeling ting dampun, tingeling ting dampun. Apa bener baik kan gitu kalau sudah kepepet begitu. Jadi sebelum kita lepas kontrol karena kepanikan kita menghadapi kesulitan, cobalah kita hitung kembali nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita ini. Ternyata masih terlalu banyak. Makanya saya ingin menasihati orang yang sedang sedih, meratap, berkeluh kesah. Akan saya katakan bahwa sudahlah, hapuslah kesedihan itu, sembunyikan saja air matamu, ya, tidak usah bersedih hati karena masih terlalu banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri. Betul nggak? Artinya satu musibah itu hanya sebagian kecil. Kita belum kehilangan segala-galanya. Mobil ya tabrakan, mata kamu masih utuh nggak? Tangannya masih utuh kan? Kaki masih utuh kan? Rumah masih ada kan? Sawah masih ada kan? Motor masih ada kan? Sok hitung semuanya. Yang hilang itu sebagian kecil. Kenapa kehilangan sebagian kecil? Akhirnya menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang masih berlimpah ruah. Saya kira itu satu metode kita untuk mengatasi rasa sedih di hati kita. Ya, cobalah kita jangan sampai larut dalam kesedihan meratapi sesuatu yang sudah hilang. Ya sudahlah, ikhlaskan saja, toh nikmat Allah masih ada. Begitu melihat sawah ternyata gagal panen karena kelowor, katakan masih ada kesempatan bagi saya untuk menanam padi lagi. Barangkali yang akan datang akan hasilnya panennya lebih bagus. Ya kan begitu. Begitu ada anak meninggal, bikin lagi. Mana kan masih nom je, ya kan? Iya, nggak usah ditangis, ya udah ikhlaskan saja. Itu cara yang paling efektif. Jadi artinya untuk menghilangkan
penderitaan itu jangan melarikan diri. Sekarang ini banyak orang melarikan diri dari penderitaan. Kemana larinya? Ke diskotek, ke night club, ke minuman keras, ke narkoba. Memang kesedihan kita, kepanikan kita, minum ekstasi, ya kan gitu, sabu-sabu, ya tripping, ya flying, hilang semuanya. Apa yang terjadi? Itu reaksi kimia dalam tubuhmu tidak lama, hanya beberapa jam. Setelah itu kamu akan tersadar kembali. Ketika tersadar kembali, apa yang terjadi? Semakin panik dan semakin cemas dan tidak menyelesaikan. Ya, ada lagi menyelesaikannya dengan cara berzikir. Betul, itu lebih baik ya, karena lebih membangun kedamaian yang lebih sejati. Tapi ada yang menyelesaikan secara lebih sempurna, yaitu dengan rasionalisasi, dengan pemikiran-pemikiran dan kecerdasan kita. Nah, sekarang begini, di sini mau nggak saya kasih uang 100 miliar, mau nggak? Tetapi saya potong 1 miliar, mau nggak? Saya kasih 100 miliar, tetapi saya potong 1 miliar, mau nggak? Kalau saya potong 5 miliar, kalau saya potong 99 miliar, masih mau, masih dapat 1 miliar. Nih 100 miliar, saya ambil lagi 90 miliar, masih untung nggak? Kalaupun begitu pun masih untung Anda ini. Kenapa hanya 100 miliar diambil hanya 10.000, kok nangis sih? Itu. Nah, kalau kita bisa menyelesaikannya secara rasional, itu yang lebih permanen. Anda akan hilang rasa sedih dan tidak akan kembali lagi, tapi sudah menjadi satu keyakinan, menjadi satu perilaku. Itu kita harapkan. Jadi jangan biarkan kita berduka cita, menderita, menangis, berkeluh kesah, ya, habis kecrek, nepak batuk, habis nepak batuk ngelus dada, habis ngelus dada banting piring, akhirnya ngerusak akhirnya. Nah, ini itu. Jadi komparasi ini penting supaya kita bisa melakukan apresiasi terhadap kenikmatan Allah yang berlimpah ruah ini. Kehilangan sebagian kecil jangan menyebabkan kita berputus asa untuk menjalani kehidupan ini. Itu aja.